Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama menjalani kehidupan kita dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini ada banyak hal yang akan menjadi satu cara Tuhan mengasihi kita. Petunjuk Tuhan tuh biasanya lewat kejadian-kejadian hidup kita. Sehingga kita tinggal jalani aja. Kita nyanyikan kasih setia Tuhan, PKJ 14, PKJ 14 ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan sajamu, kasih setiamu sajamu, kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami tidak hanya mau memuji Tuhan hari ini, tapi sepanjang hidup kami memuliakan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh menopang dan menguatkan kami. Hanya dalam nama kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Ulangan 8 ayat 1-6, Ulangan 8 ayat 1-6, Ulangan 8 ayat 1-6 menjadi bacaan kita hari ini. Ulangan 8 ayat 1-6, dengarkanlah sabda Tuhan. Ulangan 8 ayat 1-6. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti aja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajar anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Kalau orang menderita, umumnya tidak bisa dia megahkan diri dan jadi sombong. Entah mungkin usahanya lagi jatuh, entah mungkin jatuh sakit, entah mungkin masalah dalam keluarga, entah mungkin masalah dalam pelayanan. Orang kalau menderita umumnya nggak bisa megahkan diri. Akan sulit, bisa tapi sulit. Tapi sebaliknya, ketika orang merasa cukup, sukses, baik itu di usaha dagang lagi cuan banyak, dalam keluarga lagi harmonis-harmonisnya, pelayanan lagi menyenangkannya, kesehatan lagi berangsur baik. Biasanya orang mungkin untuk jadi sombong. Untuk mungkin jadi orang jadi karakter buruknya jadi muncul. Bapak Ibu Saudara, selama 40 tahun Tuhan juga membiarkan bangsa Israel di padang gurun untuk merasakan apa itu cobaan, apa itu ketakutan, apa itu kekhawatiran, apa itu lapar, apa itu haus, apa itu ketiadaan. Sehingga yang bisa diandalkan cuma satu. Makanan gak bisa diandalkan, usaha gak bisa diandalkan, teman gak bisa diandalkan, keluarga gak bisa diandalkan. Cuma Tuhan. Jadi kalau keadaannya terpuruk, di padang gurun gak ada pilihan, mau teriak juga orang gak ada yang nolong. Sehingga di kondisi sulit itu Tuhan jadi pegangannya orang Israel. Makanan, pakaian, serangan dari bangsa lain, itu semua bisa terlewati ketika mereka berpegang pada Tuhan. Tuhan mengasihi mereka dan mengajari umat itu seperti seorang anak. Jadi dimarahin iya, ditolong iya, gitu ya. Kalau mereka bandel dihukum,
Tapi kalau udah jatuh diangkat. Sehingga Tuhan mengingatkan agar mereka nggak lupa ketika mereka kenyang. Ingat ketika mereka lapar. Mereka tidak lupa diri ketika mereka berkecukupan, usahanya lancar, kesehatan keluarga aman, keluarga bahagia. Ingat ketika mereka dulu sakit-sakit, masalah keluarga banyak, ya ketika melewati pergumulan-pergumulan yang gak mudah. Sehingga Tuhan ingatkan, jangan lupa. Mereka harus mengingat perbuatan kasih setia Tuhan ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, ketika mereka di padang gurun, Tuhan menyediakan semua hal. Ketika mereka sedang dalam masa-masa beratnya dan pertolongan Tuhan selalu pas. Tuhan ingin agar tidak hanya umat Israel, tapi di kisah ini kita belajar bahwa kita harus ingat, kita harus sadari dan harus menyembah Tuhan. Harus ingat kalau ketika kita susah lapar ada Tuhan. Ketika sukses, ketika dalam keadaan baik kita ingat Tuhan. Kekurangan berkelimpahan ingat Tuhan. Dalam susah senang ingat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dari bacaan kami hari ini firman Tuhan. Kami menyadari bahwa kami selalu harus ingat Tuhan. Dan biarlah hari ini firman-Mu menopang kami. Kalau kami lagi jatuh, kami ingat Tuhan. Ketika kami lagi banyak kebahagiaan juga kami ingat Tuhan. Ajarkan kami selalu pegangan, andalkan, dan beriman pada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena ada batasnya, ada ujungnya. Sehingga biarlah kami selalu andalkan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, pekerjaan, usaha, pelayanan kami, hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.